Selamat datang di channel Belajar SolidWorks ya. Nah, di video tutorial kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara menggunakan fitur MBD ataupun fitur Auto Dimension Schema ataupun skema pembuatan secara otomatis sebuah ukuran yang ada di part ini gitu ya. Nah, part ini adalah part pasak di mana saya juga sudah memberikan tutorialnya ya. Nah, bila mana teman-teman ingin menontonnya, linknya saya taruh di deskripsi ya. Nah, sebelumnya saya akan beralih dulu ke Configuration Manager di sini. Nah, di sini ada part pasak new 2, part pasak new 3 dan new 4. Di mana pasak new 2 ini itu dihasilkan dari form yang kita isi di assembly ya. Jadi di sini saya telah memberikan 3 jenis pasak ya yang saya muat di assembly. Jadi untuk tutorial ini saya akan membuat pasak yang keempat sini ya, bentuknya seperti ini kurang lebih, untuk dijadikan ke drawing gitu ya. Nanti saya akan muat otomatis sebuah ukuran yang tersedia dalam part ini, saya akan muat secara otomatis di drawing gitu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan fitur MBD ya, ataupun fitur Auto Dimension Schema gitu ya. Kita langsung aja ke tutorialnya ya. Jadi saya akan klik di Auto Dimension Schema di sini. Nah, di sini itu ada beberapa pilihan ataupun settingan, di mana settingan ini itu perumpamaan ataupun settingan yang akan kita terapkan ataupun kita tampilkan pada sebuah parameter ukuran gitu ya. Di sini ada di part tipe itu ada dua tipe. Pertama prismatic, yang kedua turned ya. Nah, saya akan menggunakan fitur turned terlebih dahulu ya sebagai contoh. Nanti saya akan perlihatkan perbedaan antara turned dan prismatic gitu ya. Nah, selanjutnya untuk toleransi saya akan menggunakan toleransi geometri. Sebenarnya ini nggak ada perbedaan terlalu jauh ya antara toleransi geometri dan toleransi plus minus ya. Bedanya di sini di datum selection ya. Kita di datum selection kita bisa lihat di sini fiturnya berubah, reference fitur, atau di sini datum selection gitu ya, untuk nanti penampilan ukuran ataupun penampilan dimension yang bisa kita lihat gitu, yang bisa kita baca di drawing nanti gitu ya. Nah, di sini saya akan pilih untuk geometrik terlebih dahulu. Nah, untuk datum selectionnya di sini kan ada daftar nih, dimana di sini ada datum pertama, datum kedua, dan datum ketiga gitu ya. Untuk datum pertama saya akan pilih face ini ya, untuk referensi datum pertama. Lalu untuk secondary datum ataupun datum kedua saya akan pilih face ini ya. Lalu selanjutnya ada datum ketiga, saya akan pilih face ini gitu ya. Nah, oh iya, untuk pattern dimension di sini saya akan menggunakan linear saja ya. Nanti untuk polar mungkin di video selanjutnya ya. Nah, di sini kita bisa kembali ke bisa scroll ke bawah, pilih scope. Nah, di sini kita bisa seleksi ya, misalkan seleksi fitur yang bisa kita seleksi dari ini, dari fitur ini, ataupun kita bisa klik countersink ataupun tebal pasak gitu ya. Tetapi di tutorial ini saya akan menggunakan semua fitur yang diterapkan pada part ini ya, mulai dari fitur extrude boss, hole wizard gitu ya. Jadi semua fitur saya akan checklist di sini ya. Nah, selanjutnya karena settingannya sudah selesai ya, saya akan pilih OK. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini adalah view untuk penampilan ukuran secara turned. Jadi di sini bisa lihat ya, mulai dari diameter silinder itu sejajar dengan ukuran sini untuk tampilan view hasil akhir daripada ininya, untuk ukurannya ya, untuk dimensionnya. Sebenarnya perbedaannya cuma itu saja ya untuk prismatic dan turned gitu ya. Nah, kita bisa cek untuk turned, maaf, untuk prismatic ya, karena ini adalah view ukuran ataupun view parameter untuk turned. Saya akan coba Ctrl Z, saya akan kembalikan lagi ke perintah auto dimension. Jadi saya akan pilih auto dimension lagi. Nah, saya akan coba pilih prismatic. Untuk toleransi tipenya saya akan pergunakan plus dan minus. Untuk datumnya saya akan samakan seperti yang tadi ya, seperti ini. Untuk datum pertama saya akan pilih face ini ya, untuk datum kedua saya akan pilih face ini, dan untuk datum ketiga saya akan pilih face ini gitu ya. Lalu pilih OK. Nah, tampilan untuk view daripada
prismatik, yaitu seperti ini ya. Saya akan coba alihkan view-nya ke pandangan atas seperti ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini saja gitu ya. Dimana juga ini sebenarnya view-nya ini ya, ataupun dimensionnya ini sudah sangat jelas ya untuk pemberian masing-masing ukuran ya, ketika pembacanya itu mengerti daripada simbol-simbol yang disediakan oleh SolidWorks gitu ya. Oke, saya akan beralih ke view-nya isometri lagi. Nah, mungkin itu aja ya untuk perbedaan antara prismatik dengan sebuah turnet gitu ya. Sebenarnya hanya menampilkan ini saja gitu, menampilkan sebuah ukurannya, penampilan sebuah ukurannya lah intinya ya, hasil akhir dari tampilan ataupun view ukuran untuk di drawingnya nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa lah ya untuk view daripada ukurannya. Di sini kan ada 2 kali diameter ya, 20 kurang lebih, ataupun toleransinya itu kurang lebih itu 0,25 gitu ya. Nah, maksud 2 kali itu adalah ada 2 lubang dengan diameter 20. Nah, diameter 20 ini itu yang diameter dalamnya sini ya. Diameter dalam sini itu ada 20, ataupun diameter ini nih, diameter bawah sini ya, lubang. Ini kan lubangnya menembus ya ke bawah ya. Nah, untuk diameter tersebut itu berlubang 20 dengan toleransinya itu kurang lebih 0,25 gitu ya, dari nilai 20 ini gitu. Nah, di sini ada simbol V. Simbol V ini sebenarnya menunjuk ke Hole Wizard ya, di fitur Hole Wizard ini. Nah, dimana di sini sebenarnya memang berbentuk V ya, ataupun kita bisa asumsikan simbol ini adalah simbol sudut gitu ya, sudut ini. Dimana 30 ini, diameter 30 itu adalah diameter atas ini ya, diameter atas yang dimana itu terhubung ke diameter 20 dengan membentuk sudut gitu ya. Sudutnya ini adalah 90 derajat ya, dengan toleransi 1 derajat gitu. Itu beberapa ukuran yang bisa kita simpulkan dari view ini gitu ya. Oke, nah selanjutnya saya akan coba untuk penampilan yang geometri ya, karena yang geometri itu ada beberapa view yang mungkin kita bisa pergunakan. Nah, jadi saya akan kembali lagi ke MPD, saya akan pilih scheme, auto dimension scheme, lalu untuk part tipe saya akan pilih prismatic, lalu untuk toleransi tipe saya akan pilih geometrik ya. Jadi geometrik itu plus minusnya ada ya, toleransinya, dan ada untuk datum gitu ya. Nah, untuk datum selection saya akan pilih face ini. Maaf, saya akan kembalikan lagi view-nya ke isometri. Nah, untuk datum pertama saya akan pilih face ini. Lalu untuk datum kedua saya akan pilih face ini. Ya, untuk datum ketiga saya akan pilih face atas ini. Nah, selanjutnya akan saya pilih oke. Nah, di sini terlihat ya untuk perbedaannya, perbedaan hasil ukuran, hasil pemberian ukuran. Ya, nah di datum ini itu enaknya itu ada maaf, bukan di datum ya. Di prismatik ini ataupun di toleransinya itu kita menggunakan toleransi geometri, itu ada beberapa daftar datum yang bisa kita lihat ya gitu. Nah, di sini ada beberapa simbol yang mungkin bisa kita cari tahu ya, ataupun mungkin saya akan jelaskan sedikit ya. Ya, untuk datum sendiri kan sebuah titik referensi utama ya. Pertama yang tadi kan datum pertama, misalkan datum A, ini kan datum pertama ataupun referensi pertama. Itu bisa mengarah ke pembuatan nanti ya. Jadi pembuatannya mungkin saya akan sampaikan di sini terlebih dahulu, baru ada untuk datum B. Datum B berarti untuk operasi kedua dalam pembuatan part ini itu kita bisa memotong di sini gitu ya. Lalu ada datum C. Datum C ini adalah phase ini gitu ya. Itu untuk progres ke manufaktur gitu ya. Nah, di sini itu ada simbol ya. Saya akan beralih ke pandangan atas. Nah, di sini ada simbol, di mana di sini adalah simbol simetrik ya, sebuah lingkaran dengan simbol plus di sini. Nah, itu simbol simetrik, di mana di sini juga di sebelahnya itu ada simbol diameter ya, di mana di simbol diameter ini adalah keseluruhan ukuran diameter yang ada di ukuran ataupun yang ada di part sini itu dengan kondisi ya simbol M. Nah, M di sini itu adalah bukan metrik ya. Jadi simbol ini bukan metrik, tetapi mengarah ke hasil akhir ukuran dari semua dimensi diameter
Jadi hasil ukuran semua diameternya itu tidak boleh melebihi 0,50 gitu ya. Itu untuk pembacaan dari simbol M yang ada di SolidWorks ini dengan simbol M gitu ya, simbol M-nya gitu. Nah, simbol M-nya itu adalah mengarah ke titik acuan hasil akhir daripada part ini ya. Mungkin secara singkatnya itu seperti itulah ya. Nah, di sini ada simbol ABCD. Jadi dari ukuran ini itu bisa dipakai di datum A, datum B, dan di datum C gitu ya. Jadi hasil akhir daripada toleransinya itu dipakai di 3 datum ini gitu ya. Nah, dimana ini juga sama seperti yang tadi ya, ada 2 kali diameter 20 ya dengan toleransi 0,25. Semuanya sama seperti kita memilih turnet ya dengan toleransi plus minus. Itu. Jadi hanya penambahan hanya penambahan datum dan merubah tampilan daripada pemberian dimensionnya gitu ya. Ataupun pemberian dimensionnya itu mengarah ke titiknya gitu ya. Agak susah sih sebenarnya ngejelasinnya ya. Tapi ya mungkin secara singkat seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah datum C ya. Jadi saya akan jelaskan untuk datum C ini. Saya akan coba jelaskan secara singkat ya. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa paham gitu ya. Nah, di sini ada datum C, di mana di sini ada simbol sebuah perpendikular. Ya, perpendikular ini di sini itu bermaksud ataupun bukan bermaksud ya. Istilahnya lah. Istilahnya itu adalah sebuah istilah matematika dan geometri, di mana artinya itu menggabungkan ataupun diartikan sebagai penggabungan 2 garis, di mana di sini kan ada 1 garis horizontal dan 1 garis vertikal ya, di mana perpendikular ini membentuk sebuah sudut 90 ya, 90 derajat. Makanya disebut dengan perpendikular gitu ya. Pertemuan antara 2 garis dan membentuk sebuah sudut 90 derajat ya. Itu secara penjelasan secara singkatnya gitu ya. Nah, di sini juga ada toleransi, di mana bisa dipergunakan di datum A dan datum B ya. Jadi sudut 90 derajatnya ini bisa kita pergunakan dengan toleransi 0,2 gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini juga ada hal yang sama ya di datum B ini. Nah, di datum B juga sama di sini perpendikular dengan toleransi mungkin terhadap datum A. Jadi datum B ini bertoleransi terhadap datum A itu dengan sudut 0,10 gitu ya. Sudut 0,10 ini itu didapat dari face ini terhadap face ini ya, karena ini adalah datum B dan ini datum A gitu ya. Perpendikular gitu. Nah, selanjutnya saya akan beralih ke datum A di sini ya. Nah, di datum A ini itu ada simbol flatten ya. Jadi simbol permukaan sini itu simbol ataupun memberitahukan bahwa simbol tersebut itu mengandung arti bahwa permukaan di sini itu adalah rata gitu ya. Nah, kerataan ini itu ditoleransikan ataupun dibuat sebuah toleransi dengan 0,05 mm sebagai acuan dari toleransi platnya tersebut ya. Bukan plat ya, toleransi kerataan ya mungkin ya, kerataan permukaan gitu ya. Kerataan permukaannya itu adalah 0,05 mm gitu ya. Oke, mungkin itu penjelasan secara singkatnya ya untuk beberapa simbol yang ada di part 1 ini gitu ya. Ya mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami ya gitu. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan lagi ke isometri. Nah, saya akan muat ukurannya ini ke sebuah drawing. Ya, jadi saya di sini akan klik file di sini ya. Lalu saya akan pilih make drawing from part. Jadi saya akan pilih ini. Nah, di sini saya akan browse untuk template daripada ininya ya, formatnya, format sheetnya. Jadi saya akan pilih open. Pernah saya buat ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat pembuatan untuk format sheetnya ya, sheet format ataupun size-nya, itu teman-teman bisa cek linknya di deskripsi gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan pilih OK. Nah, di sini saya akan coba membuat sebuah front plan terlebih dahulu ya, untuk ditampilkan di area kerja dari drawing ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa checklist untuk import annotation ya. Jadi saya akan klik di sini ataupun saya akan centang.
Lalu kita bisa masukkan juga dim expert annotation, lalu desain annotation. Nah, untuk yang kedua ini saya akan biarkan ya. Lalu saya akan klik front plane di sini ya, ataupun A dengan front plane. Saya akan klik dan arahkan ke area kerja drawing di sini. Saya akan lepaskan di sini. Nah, selanjutnya saya akan geser ke sebelah kanan sini ya, untuk memuat pandangan sebuah pandangan kanan ya, ataupun view ataupun right plane. Saya akan klik di sini membuat pandangan kanan. Lalu di sini saya akan tarik ke atas ini ya, sejajar dengan pandangan depan ya, untuk membuat pandangan atas. Ya, saya akan klik di sini. Lalu selanjutnya saya akan klik arahkan ke samping atas ini ya, untuk memuat sebuah pandangan isometrik. Ya, saya akan klik di sini. Nah, ketika sudah selesai, teman-teman bisa klik kanan gitu. Nah, untuk ini saya akan sesuaikan dulu ya untuk view-nya. Untuk isometrik ini saya akan ubah view-nya ke wireframe. Ya, seperti ini agar kita bisa melihat lubang dalamnya gitu ya, ataupun bagian dalamnya. Nah, selanjutnya saya akan coba geser pandangan kanan sini ke sebelah kanan sini. Lalu saya akan sesuaikan untuk dimensionnya seperti ini. Lalu saya akan coba sesuaikan juga untuk pandangan depan gini ya. Nah, untuk ini saya akan sesuaikan juga, misalkan di sini saya akan tarik ke samping kanan sini. Nah, untuk datum C saya akan juga sesuaikan ke sini. Nah, teman-teman juga bisa sesuaikan ya sendiri ya untuk ukuran daripada ini. Oke, saya rasa ini cukup ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja untuk view-nya. Mungkin view-nya ingin seperti ini tuh bisa. Ya, jadi untuk view-nya kita bisa ubah-ubah. Nah, dan secara otomatis ukurannya itu akan terbuat ya, ataupun terimport dari dim expert tadi gitu ya, ataupun skema atau auto dimension skema ya, ataupun skema secara otomatis gitu. Jadi teman-teman tinggal save ataupun bisa print langsung dari drawing ini gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.